Stereotip apa yang muncul di pikiran kita kalau ngomongin Rusia? Ya kan, ini bukan mau stereotyping sih, tapi setiap negara atau mungkin setiap wilayah, setiap kebudayaan pasti punya stereotipnya masing-masing. Yang biasanya kalau kita lihat di film-film Hollywood, Rusia itu identik dengan orang-orang yang tinggi besar gitu ya, kemudian ngomongnya tegas. Kalau di film Hollywood itu jadi villain atau jadi musuh dengan segala macam peralatan yang super besar, canggih, jago bela diri, segala macam persenjataan gitu ya. Nah, mungkin itu ada kisahnya sih, karena memang kalau dilihat ke sejarah lagi, dari zaman-zaman dulu Kekaisaran Rusia itu memang banyak tanda kutip rahasia gelap yang cukup mengerikan. Intrik-intriknya luar biasa. Kalau aku pikir sih mungkin kalah ya kerajaan-kerajaan lain yang ada di seluruh dunia, karena memang apa yang terjadi seluk-beluk di Kekaisaran Rusia itu cukup bikin merinding. Nah, kisahnya seperti apa? Jangan lupa subscribe dulu channel Felix Chris dan like, dan selamat menyimak Felix Story kali ini. Alkisah dimulai dari tahun 1547. Itu adalah seorang pangeran agung, Ivan dari Moskow, yang lebih dikenal sebagai Ivan the Terrible. Itu menyatakan diri sebagai Tsar Rusia. Jadi pemimpin pertama Rusia, Kekaisaran Rusia itu adalah Tsar Ivan the Terrible. Kenapa ada the Terrible-nya atau Ivan si mengerikan? Karena memang kisahnya cukup mengerikan sampai dia punya julukan the Terrible ini. Dan akhirnya Rusia itu berhasil dipimpin atau dinaungi oleh kekaisaran selama waktu beberapa ratus tahun, dan bisa dibilang sebagai salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia. Nah, rahasia apa yang ada di balik kekaisaran Rusia yang begitu besar dan tampak sangat tangguh dan sangat tidak bisa dikalahkan? Yang pertama, mereka itu ternyata hobi menginvasi. Selalu ingin memperluas wilayah. Mereka itu pertama kali mulai menginvasi wilayah luar Rusia, yaitu wilayah Siberia, itu nggak lama setelah Columbus menemukan benua Amerika. Jadi waktunya hampir sama. Dan ekspansi itu awalnya hanya didorong oleh pedagang kaya yang pingin bulu-bulu binatang yang mahal. Rusia juga identik dengan baju-baju atau coat bulu binatang gitu ya. Nah, kemudian di ekspansi itu ternyata Kekaisaran Rusia itu sudah punya tentara bayaran yang diberi nama Kosak. Itu yang juga menjadi kekuatan Rusia untuk bisa memperluas wilayahnya dengan cara yang kejam dan brutal. Misalnya, nih ya, tentara bayaran Kosak itu ketika ada satu kepala suku Zaka itu memberontak, akhirnya kepala suku itu dikulit hidup-hidup dan bayinya, anaknya itu dicekik pakai kulitnya ayahnya sendiri. Kemudian saat ada penduduk Pulau Alut yang menyerang pemungut pajak di tahun 1764, pasukan Rusia akhirnya menyerang dan membakar 18 desa dan membantai ratusan orang di sana. Belum lagi invasi ini juga mengakibatkan banyak orang-orang Siberia yang tadinya terisolasi, nggak ketemu sama orang luar wilayah mereka, itu terkena penyakit-penyakit Eropa. Sama seperti suku-suku asli Amerika, Native American itu yang tadinya banyak, orang Eropa masuk ke mereka membawa wabah, jadi banyak yang meninggal karena terkena wabah yang belum bisa disembuhkan. Nah, akibatnya karena wabah di wilayah Siberia ini tadi, di abad ke-17, cacar yang dibawa orang-orang Rusia itu menewaskan lebih dari 50% suku-suku di Siberia. Next, masih tentang tentara bayaran. Nah, kali ini namanya adalah Oprichniki. Ini merupakan salah satu cara Ivan the Terrible, kaisar pertama Rusia, memperkuat dirinya dengan tentara bayaran dan gabungan dari rakyat jelata juga, yang akhirnya mereka diupah dengan beberapa wilayah-wilayah tanah di sekitar Moskow. Nah, pasukan Oprichnik ini memang terkenal kejam dan mereka berpakaian serba hitam dan hobinya adalah membawa kepala anjing yang terpenggal itu sebagai simbol untuk pengkhianat yang akan langsung dieksekusi kalau mereka berani memberontak. Mereka ini hobi banget bertindak sebagai polisi rahasianya Ivan the Terrible, menyiksa dan mengeksekusi siapapun yang diduga tidak loyal dan berniat untuk memberontak. Yang paling parah, di tahun 1570, Oprichniki ini menyerbu kota perdagangan yaitu Novgorod dan membantai lebih dari 10.000 warganya. Nah, itu yang di luar gitu ya. Jadi di luar kerajaan, kebrutalannya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau di wilayah dalam kerajaan sendiri seperti apa? Apakah sama brutalnya? Ternyata jawabannya ya, betul. Kehidupan di istana Rusia itu memang
cukup brutal juga karena banyak kelompok-kelompok kecil yang sama-sama saling bersaing untuk bisa memperebutkan kekuasaan di dalam kerajaan. Contohnya nih ya, sebagai seorang anak, salah satu kaisar Rusia yaitu Peter the Great, ketika dia kecil, itu dia hanya sanggup meringkuk ketakutan ketika orang-orang bersenjata itu mulai ngamuk di istana dan membantai kerabat ibunya. Nah, mungkin ini yang membuat ketika dewasa, Peter the Great ini juga berperilaku nggak kalah sadisnya, karena dia mencabuk putranya sendiri sampai mati. Kemudian, Ivan the Terrible itu yakin bahwa para bangsawan itu sudah meracuni ibunya ketika dia baru berusia 8 tahun. Itu akibatnya, akhirnya Ivan the Terrible mungkin juga punya temperamen yang mengerikan gitu ya. Dia udah nggak percaya sama orang-orang dari sejak dia kecil. Dan dia akhirnya juga membunuh putranya karena bertengkar gara-gara masalah sepele. Masih tentang Ivan the Terrible, itu kalau misalnya kamu tahu katedral Saint Basil, salah satu landmarknya Rusia, jadi gereja katedral yang atasnya ada kubahnya, warna-warni gitu ya, itu kan ikonik banget di Rusia. Itu ternyata konon dua arsitek yang membuat gereja katedral itu akhirnya dibutakan oleh Ivan, karena Ivan nggak pingin mereka ini membuat bangunan lain yang lebih spektakuler dari gereja katedral Rusia itu. Gawat ya emang kelakuannya. Next, itu adalah Fyodor kedua. Dia hanya bertahan 7 minggu di atas tahta sebelum akhirnya dicekik sampai mati dan digantikan kaisar yang lain. Peter ketiga itu dibunuh atas perintah istrinya sendiri, sampai akhirnya sang istri itu menggantikan memerintah kekaisaran Rusia selama 30 tahun sebagai Catherine the Great. Terus ada juga Paul pertama itu dicekik dan ditendang sampai mati di kamarnya. Kemudian salah satu pembunuh Paul yang pertama ini membangunkan anaknya yang waktu itu masih tidur dan dipaksa untuk, udah bangun, sekarang saatnya kamu gantian memimpin. Terus setelah membunuh ayah. Jadi nggak heran ya kalau akhirnya banyak kekaisaran atau banyak kaisar-kaisar Rusia yang memang akhirnya temperamennya nggak bisa dikendalikan dan jadi kejam gitu. Nah, itu juga yang membuat kekerasan dan penyiksaan itu sebagai hal yang lazim di sana. Karena Tsar Rusia itu dikatakan sering menggunakan siksaan kejam untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Misalnya, lagi nih, Ivan the Terrible. Itu dikenal suka membakar musuhnya hidup-hidup di sebuah wajan raksasa yang memang dibuat khusus untuk hukuman itu. Kemudian, Peter the Great itu memilih note, sebuah cambuk kulit yang bisa memotong atau mengiris ke dalam daging sedalam 1,3 cm di setiap sabetannya. Peter the Great ini juga dikatakan suka banget melihat tahanan yang ditarik gitu ya, dirak dan dibakar dengan setrika panas. Ada juga pemimpin laki-laki brutal, pemimpin perempuannya juga agak mengerikan. Catherine the Great di masa kepemimpinannya itu para pemberontak digantung dengan kait logam yang diikat melalui tulang rusuk mereka dan digantung dan dibiarkan sampai mati. Jadi kayak di sini. Kita masuk gitu ya, agak ngeri ya. Terus mayatnya akhirnya dihanyutkan ke sungai. Spektakuler ya hukuman-hukumannya. Oke, rahasia selanjutnya adalah Tsar Ivan keempat yang dipenjara sejak umur 4 tahun. Jadi dia memang akhirnya harus berkuasa. Kenapa 4 tahun dari penjara gitu ya? Karena dia mulai diangkat dan menjadi Tsar di tahun 1740 ketika baru berusia 2 bulan. Bayi 2 bulan, diangkat jadi seorang pemimpin, akhirnya digulingkan hanya setahun setelahnya oleh sepupunya sendiri, Elizabeth, dan kemudian ditempatkan di sel isolasi pada usia 4 tahun dan tetap di sana selama 20 tahun. Jadi dari kecil nih, si Ivan yang keempat udah dikurung di dalam sel. Sampai akhirnya 20 tahun di sel itu sampai penjaga selnya ganti, sampai nggak tahu ini siapa orang sebenarnya yang dikurung di sel setelah sekian puluh tahun. Konon katanya sel itu tidak ada jendela, jadi Ivan yang keempat nih sama sekali nggak tahu pagi, siang, malam, dan tidak bisa membedakan waktu. Kemudian di situ dia hiburannya itu adalah salinan Alkitab, dan ya dengan kondisi yang seperti itu kebayang ya dia akhirnya jadi gila. Sampai akhirnya dia terkunci di situ sampai tahun 1764, dan Catherine the Great yang saat itu memimpin akhirnya merasa iba dan kasihan. Nah, untuk membebaskan Ivan yang keempat dari penderitaannya, akhirnya Ivan yang keempat dibunuh oleh Catherine the Great. Next,
Karena banyaknya intrik perebutan kekuasaan, otomatis juga banyak yang menyamar menjadi anggota kerajaan. Misalnya nih, ini dikutip dari Britannica.com, selama masa kekacauan di awal abad ke-17, paling tidak ada 3 peniru yang mengaku sebagai putra Ivan the Terrible, Dimitri yang sudah meninggal. Peniru yang pertama bahkan berhasil dinobatkan sebagai Tsar di Moskow, walaupun setelah itu dibunuh. Kemudian peniru yang kedua berkedok sebagai peniru yang pertama. Dia berhasil mengumpulkan pasukan Kosak dalam jumlah besar dan menghancurkan wilayah utara. Kemudian peniru Dimitri yang ketiga berhasil mengambil alih kota Pskov, tetapi berhasil dikalahkan juga. Nah, terus ada juga peniru anggota kerajaan yang lain, itu muncul di Montenegro, dan di sana dia berkuasa selama 5 tahun sampai akhirnya Kekaisaran Ottoman itu membayar tukang cukur. Jadi pas dia cukur, lehernya digorok. Serem nggak sih kalau kita tukang cukur tiba-tiba lagi enak-enak potong langsung digorok gitu lehernya. Jadi memang banyak banget orang, karena memang banyak yang dibunuh, mungkin dibunuh secara terang-terangan atau diam-diam, akhirnya juga banyak juga yang ngaku-ngaku gitu, karena nggak jelas gitu dibunuhnya kenapa, meninggalnya kenapa, dibuang di mana gitu ya. Next, rahasia lainnya adalah walaupun di Rusia ini bernaung gereja ortodoks, tapi ternyata di bawah gereja Rusia ini banyak juga kelompok-kelompok kecil dan terjadi perpecahan. Jadi muncul banyak sekte-sekte yang aneh. Salah satunya adalah Kristi. Ini dikenal sebagai satu sekte yang suka mencambuk diri mereka sendiri untuk menunjukkan satu pengabdian. Kemudian ada juga Old Believers, itu satu sekte tradisionalis yang sering mengadakan kebaktian rahasia, dan mereka itu percaya bahwa akhir dunia sudah dekat. Mereka memang ibadahnya diam-diam, dan ketika mereka berhasil ditemukan oleh pihak berwenang pada saat itu mereka bunuh diri massal. Dengan cara apa bunuh diri massalnya? Itu adalah membakar gereja dan membakar diri di dalam gereja itu. Nah, dari beberapa sekte itu yang paling aneh dan paling mengerikan menurut aku adalah kaum Skopsi. Mereka menganggap seks adalah sumber dosa. Nah, karena sumber dosa itu, mereka adalah akhirnya memutilasi bagian tubuh mereka agar tidak bisa bereproduksi. Yang cowok mengebiri dirinya, jadi potong alat kelamin. Yang perempuan memotong dada, jadi menghilangkan alat reproduksi. Nah, karena mereka tidak bisa akhirnya bereproduksi, kan nggak bisa punya anak ya, karena alat atau organ reproduksinya dihilangkan, mereka akhirnya untuk bisa terus berlanjut, kelangsungan sekte ini, mereka terus merekrut orang baru. Next, rahasia gelap lain dari Kekaisaran Rusia adalah bencana kelaparan. Karena memang Rusia ini walaupun besar, tapi konon katanya tidak pernah terkenal karena efisiensi pemerintahannya. Sering banyak muncul kelaparan secara berkala di beberapa wilayah sampai di tahun 1891. Dari pihak kerajaan itu menanggapi kegagalan panen yang meluas dengan cara melarang surat kabar memuat berita tentang masalah kelaparan. Bahkan mereka itu melarang penggunaan kata kelaparan. Jadi banyak kelaparan, tapi penanganannya nggak bagus, segala macam. Malah mereka suka invasi keluar, perang. Jadi yang kayak di dalam rakyatnya yang biasa, rakyat jelata tuh nggak keurus. Bahkan konon katanya ada mayat-mayat yang ditemukan, itu di mulut mereka ada jerami. Karena saking nggak ada makanan dan mereka terpaksa harus makan jerami. Dan yang terakhir adalah tentang perbudakan. Ini satu rahasia yang cukup kelam, karena Kekaisaran Rusia itu dikatakan memang dibangun di atas para budak yang terikat pada tanah tertentu atau dipaksa bekerja untuk memilih tanah. Nah, kepemilikan budak sendiri itu sudah diizinkan sejak abad ke-17, dan kalau para bangsawan itu secara teknis tidak diizinkan untuk membunuh para budak. Tapi mereka itu boleh mencambuk atau menghukum para budak ini sesuai keinginan mereka. Dan nggak ada konsekuensi nyata kalau ada budak yang meninggal karena disiksa. Kemudian para pemilik tanah itu juga hobi banget memperjualbelikan budak, mengirim mereka ke Siberia gitu ya. Pokoknya boleh budak ini disuruh ngapain, jadi tentara bayaran juga boleh. Sampai akhirnya itu berlangsung cukup lama, perbudakan dihapuskan di tahun 1861. Dan menurut catatan pada saat itu Rusia populasinya adalah hampir 63 juta. Dan ternyata setidaknya 46 juta orang di Rusia saat itu adalah budak. Luar biasa ya. Rahasia kelamnya berlapis-lapis memang. Itu tadi cerita rahasia gelap dari Kekaisaran Rusia yang ternyata akhirnya hancur dan sudah tidak ada, dan Rusia yang kita kenal sekarang adalah sebagai negara, bukan lagi sebuah kerajaan atau kekaisaran.
begitu. Terima kasih sudah nonton cerita kali ini di Felix Story. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Felix Kris. Sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye!